perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys semakin bergulir panas. Ya, di tengah Nikita Mirzani yang merasa mengalami kerugian besar, buntut ditahan atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melayangkan gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys. Baru-baru ini, pihak Reza Gladys ternyata merasa keberatan atas nominal tuntutan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Diketahui, Nikita Mirzani menuntut ganti rugi 100 miliar rupiah terhadap Reza Gladys dan suaminya Atobah Mufid sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Rasa keberatan pihak Reza Gladys tentu bukan tanpa sebab. Ya, ada beberapa alasan yang membuat pihaknya merasa keberatan. Dan untuk mengetahui alasan keberatan Reza Gladys, maka inilah 5 alasan Reza Gladys keberatan ganti rugi 100 miliar rupiah, Sersi Cumi Top 5. Salah satu alasan Reza Gladys merasa keberatan dengan tuntutan 100 miliar rupiah dalam gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani ialah karena pihaknya merasa gugatan tersebut tak mendasar. Ya, menurut tim kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, gugatan tersebut tak mendasar karena tak ada bukti valid atau perjanjian tertulis antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani terkait kesepakatan yang dimaksud oleh pihak Nikita Mirzani. Diketahui, sebelumnya pihak Nikita Mirzani menyatakan jika terdapat kesepakatan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang diingkari oleh Reza Gladys. Lantas seperti apa pandangan pihak Reza Gladys usai mengetahui dituntut ganti rugi 100 miliar rupiah dan bagaimana pihak Nikita Mirzani menanggapi hal tersebut? Jika ada kemungkinan damai tapi tetap harus bayar kerugian, gimana Bang? Itu kan nggak mungkin. Ini kan begini loh, gugatan Wan Prestasi Perda itu kan harus punya dasar hukum. Kemudian si penggugat harus punya hak dalam hal ini. Ya kami menilai ini yang kedua ini kan tidak dimiliki para penggugat. Ya, jadi bagaimana mungkin kami bisa mengaminkan apa yang menjadi keinginan dari penggugat? Kan nggak mungkin seperti itu. Lagian kan kawan-kawan media sudah tahu nih proses dari laporan klien kami itu kan sudah di P21 kan. Ya, jadi pada prinsipnya kami menilai bahwa pada saat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, di situ kan sudah diteliti oleh pihak penyidik bahwa tidak ada perjanjian itu. Yang ada adalah dugaan tidak pidana seperti itu. Ya. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya Wan Prestasi atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Cuman gini saya tambahkan, kalau chattingan WA ini, kalau semua chattingan WA ini bisa masuk ke pengadilan, kita ini kan semua main WA semua ini. Nanti sekalian juga semua digugat semua Wan Prestasi. Ya kan? Jadi janganlah WA-WAan aja dipakai untuk menggugat. Itu ya boleh aja, pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Itu jelas. Pengadilan tidak boleh menolak gugatan. Tapi kalau semua WA ini bisa digugat ke pengadilan, ini semua main WA semua ini, nanti kena gugat semua dong. Kalau memang boleh, ya. Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya, Julianus dan Robert, menyatakan jika pihaknya merasa tidak bertanggung jawab atas tuntutan 100 miliar rupiah yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Ya, seperti diketahui, dalam gugatan Wan Prestasi yang diajukan, Nikita Mirzani, ia meminta tergugat 1 Reza Gladys dan tergugat 2 Atobah Mufid untuk membayar secara tunai uang senilai 100 miliar rupiah atas kerugian yang dialami oleh Nikita Mirzani. Namun, pihak Reza Gladys merasa hal tersebut bukanlah tanggung jawabnya, karena mereka bukanlah pihak yang melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja.
ditahan. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta. Yang melakukan penahanan terhadap tersangka N kan bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang nahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri atas prosedur Kejagung dan masa perpanjangan tahanannya. Nah, yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong. Klien kami hanya melapor adanya dugaan tindak pidana, hanya itu. Bagian kami adalah yang 4M diperas sama 4M yang digugat on prestasi. Itu yang bagian kami yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya. Kalau gugatannya benar. Kenapa Nikita mengajukan gugatan ini? Nikita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini. Yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi Nikita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diketahui menuntut ganti rugi senilai 100 miliar rupiah dalam gugatan One Prestasi terhadap Reza Gladys. Ya, namun hal tersebut dinilai tak masuk akal oleh pihak Reza Gladys, mengingat belum ada bukti sahih terkait kasus yang mereka hadapi. Sementara di sisi lain, pihak Nikita Mirzani merasa tuntutan 100 miliar rupiah tersebut masih tergolong nominal kecil. Lantas seperti apa respon Reza Gladys atas tuntutan 100 miliar rupiah tersebut? Dan bagaimana respon balik pihak Nikita Mirzani? Oke, 100M keberatan atau enggak? Kita lihat lagi aja ya. Nanti ngobrol sama Hubungannya. aja ya. Kecil. Untuk Nikita Mirzani terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi inti sarinya adalah adanya sebuah perbuatan, kesepakatan secara lisan, di mana kesepakatan tersebut tiba-tiba dibatalkan. Itulah yang menjadi intisari. Jadi dalam proses hukum kita jangan melihat nilai dari persoalan itu, karena itu nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi yang terpenting adalah intisari persoalan ini adanya perbuatan One Prestasi yang diduga dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi paham ya. Jadi One Prestasi itu berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Alasan selanjutnya yang membuat Reza Gladys keberatan ganti rugi 100 miliar rupiah terhadap Nikita Mirzani ialah karena pihaknya merasa yakin jika Nikita Mirzani terjerat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Ya, keyakinan tersebut ia miliki lantaran pihaknya merasa mengantongi alat bukti yang kuat untuk melaporkan Nikita Mirzani atas kasus tersebut. Meski baru-baru ini terdapat kabar jika ada perubahan pasal terhadap Nikita Mirzani dan asistennya Mahil Syahputra, Reza Gladys tetap meyakini hal tersebut tidak merubah jerat hukuman jikalau Nikita Mirzani dan Mahil Syahputra dinyatakan bersalah. Ketika rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, adanya perubahan salah satu pasal ya 369 ya dari 368 ke 369 itu wewenang jaksa. Satu. Nah, yang kedua, perlu kami sampaikan. Di situ ada disampaikan ya tentang pasal penyertaan, pasal 55 ya. Itu kalau nggak salah kemarin mendengar itu. Tapi nanti yang pastinya kita dengarkan dalam persidangan ya. Di dalam pasal 55 penyertaan artinya itu ada plegen, don plegen, medel plegen dan
yang menyuruh. Artinya berarti ada yang lain ya, seperti itu. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, setelah penyidik menyatakan ini sudah merupakan bukan tindak pidana, kemudian jaksa penuntut umum menyatakan ini sudah P21, kalau menurut kami kan gugur yang dinamakan perjanjian yang disampaikan dalam prestasi. Artinya apa? Penyidik itu kan sudah meneliti, jaksa sudah meneliti bahwa tidak ada perjanjian saat ini. Yang ada adalah dugaan tindak pidana. Seperti itu. Reza Dladis dan suaminya Atobah Mufid terlihat siap menghadapi gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Namun, di balik semua kesiapannya, Reza Dladis dan Atobah Mufid tetap mempersiapkan strategi untuk menyerang balik Nikita Mirzani. Ya, Reza Dladis dan Atobah Mufid ternyata berencana akan melakukan upaya gugatan balik terhadap Nikita Mirzani. Lantas seperti apa strategi yang dipersiapkan pihak Reza Dladis untuk menyerang balik Nikita Mirzani? Prestasi dok, jadi hadapi aja. Kita percayakan semoga masih tegak lurus. Kalau misalkan dibertanyakan apakah kami akan melakukan gugatan balik, ya pasti nanti setelah putusan pidana ini ya terhadap laporan klien kami nomor 7355 sudah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah, maka kami akan melakukan gugatan balik. Nantinya ya, terhadap gugatan itu nanti akan kita lihat ya, hasil dari putusan laporan klien kami. Tetapi yang pasti, pada prinsipnya adalah mengarah kepada adanya kerugian klien kami selama ini. Ya, karena selama ini dalam proses hukum dan tahapan penyidikan ini dan dalam proses pada saat tersangka NM melakukan review jelek terhadap klien kami, produk klien kami, klien kami mengalami banyak kerugian. Nah, sudah pasti nantinya setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap, kami akan melakukan gugatan balik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. 1, 2, 3, 4, 5.